Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan Bapak Heri Purwanto SH. Beliau anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Dapil Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong. Dan alhamdulillah beliau selalu berkontribusi dan konsisten untuk membantu kita di pertanian ini, baik berupa bantuan maupun kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk penguatan petani maupun saprodi petani. Ya, tepuk tanganlah untuk beliau ini. Dan pada pagi hari ini hadir, ya kan, di sela-sela acara beliau reses menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Ini sangat penting Bapak Ibu mensupport kita, ya, karena dalam kegiatan kita di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong ini sangat terbatas. Oleh karenanya bantuan dari berbagai pihak ini sangat kita harapkan. Dan juga terima kasih kepada Kapit Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta jajaran kawan-kawan penyuluh yang sudah berkolaborasi pada pagi hari ini untuk kegiatan kita. Bukan hanya maknanya sebagai acara sosialisasi atau bintek saja, tetapi juga ini kita ada langsung mendapat support dari PETP gitu ya. Agak jarang-jarang ini, ya kan? Bisa langsung liputan khusus. Ya, ini juga tidak lepas daripada peran Pak Heri Purwanto selaku anggota dewan. Ini sangat penting mensosialisasi apalagi komoditas cabai. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan tuntunan dan ajarannya kita terlepas dari alam jahiliyah menuju dakwah Islamiyah pada sana. Kawan-kawan semua, saya tidak menyebutkan satu persatu, semua ya, narasumber, poktan, penyuluh dan semua kita, kami mengucapkan terima kasih dan salam hormat gitu atas pelaksanaan kegiatan ini. Dan kita nyantai seperti ini lebih enak ya ketimbang duduk di ruangan tertutup. Ini kan bisa mandangnya sana, jadi kita lebih mensyukuri nikmat Allah tentang oksigen yang bebas kita hirup. Mungkin yang pernah kena COVID sudah pernah merasakan bagaimana kalau nggak ada oksigen. Ya, saya 6 hari dirawat di rumah sakit umum itu pakai oksigen. Kalau kita ini menikmatinya ini bebas gitu kan. Ya, jadi bebas di ruang terbuka seperti ini. Tidak perlu AC, tidak perlu ya berbagai inilah ya yang harus disiapkan seperti itu. Dan pertemuan ini juga ya kepada kawan-kawan kelompok tani yang kesempatan hadir, dan mohon maaf tidak semuanya bisa diundang karena keterbatasan anggaran kita dan keterbatasan anggaran. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa komoditas cabai ini sangat penting? Saya katakan tadi bahwa salah satu yang masuk dalam komoditas untuk dibiayai melalui buku bersubsidi itu cabai. Cabai, bawang merah, bawang putih. Sisanya horti nggak ada. Jadi untuk dipahami juga masyarakat kita, jadi kalau mau nanam kol nggak ada dapat buku bersubsidi. Mau nanam wortel nggak ada buku bersubsidi. Kacang-kacangan tidak ada buku bersubsidi. Nah, kenapa? Karena memang fokusnya di tanaman cabai dengan bawang merah, bawang putih. Bawang merah sangat sedikit, tapi kami dari Dinas Pertanian akan terus mengembangkan di beberapa kelompok, sudah terus menerus ya, kelompok lestari, kelompok yang ada di Karangjaya, di Sumber Bening dan sebagainya. Saya ingin bercita-cita juga kita nanti menjadi sentra bawang merah. Ya, bukan hanya untuk kebutuhan Rejang Lebong, tetapi juga untuk Provinsi Bengkulu, bahkan kita bisa mengekspor ke kabupaten provinsi tetangga seperti itu karena potensinya luar biasa. Nah, kemudian juga bawang putih. Kalau bawang putih mungkin kita kecocokan agroklimatnya tidak pas ya. Dari dulu saya memang tahun 89 salah satu penelitian
kawan saya mengenai bawang putih di Kabupaten Rejang Lebong ini nggak cocok. Oleh karena jangan kita paksakan. Ya. Nah, cabai salah satunya pemicu inflasi daerah, ya kan? Karena dengan tanaman cabai ini juga sangat melambung. Itu kalau petani yang pintar itu melihat tuh siklus naiknya cabai. Mungkin Pak Hartono lah biasa lah ya. Ya, dari paparan Bank Indonesia tentang inflasi daerah itu kelihatan itu kapan sangat cabai mahal, ya kan? Harusnya Pak Hartono nanti ilmunya disebarkan kepada kawan-kawan potan. Jangan serentak semuanya nanam cabai, kan begitu. Ya, karena memang luar biasa pengaruh cabai ini. Cabai ini bisa, yaitu tadi menyebabkan bukan hanya inflasi daerah, juga menyumbang inflasi nasional. Tapi alhamdulillah Kabupaten Rejang Lebong ini bagian dari daerah yang inflasinya rendah gitu di Provinsi Bengkulu, ya salah satunya mungkin bisa mengendalikan ini dengan komoditas cabai, bawang merah tadi, karena ini juga penyumbang inflasi daerah. Kami menyambut baik dengan pelatihan Bintek ini, tapi terus terang Pak Heri sangat terbatas. Harusnya lebih banyak kami lakukan. Ya, lebih banyak kita ini kan, tapi terbatas dengan anggaran. Selalulah bahasanya anggaran. Saya melihat mungkin kesempatan ini perlu dievaluasi lembaga dinas pertanian dan perikanan ini. Terlalu besar, ya kan? Saya pernah menjadi kepala dinas kehutanan perkebunan tahun 2012. Sekarang pun masuk ke pertanian, kehutanannya masuk ke wewenangan provinsi. Kemudian ada dinas peternakan dan perikanan jadi bidang di dinas pertanian dan perikanan. Kemudian badan penyuluhan yang tadinya sebagai badan eselon 2 sekarang jadi bidang di pertanian. Karena apa? Karena kelas eselon ringnya saja rendah, kegiatannya rendah. Ya rendah. Kalau dia jadi badan sendiri, minimal mungkin dinas peternakan dan perikanan sendiri gitu, dia punya anggaran sendiri. Nah, ini perlu dievaluasi menurut saya. Tapi terlepas dari itu semua, semangat dari kawan-kawan penyuluh dengan keterbatasan dan sebagainya, ini sangat kami beri apresiasi dan terima kasih. Termasuk kawan-kawan Poktan, mohon maaf tidak semuanya bisa diakomodir. Ya, tahun ini kita dapat bantuan cabai dari bantuan pusat ya. Ini sebanyak 20 hektar ya. 20 hektar dengan saprodinya. Ya. Nah, ini sangat ini betul Pak Heri Purwanto dan kawan-kawan Dapil Rejang Lebong sudah membantu Alsintan, sudah membantu saprodi yang lain termasuk pupuk hayati cair. Ya, kami mengucapkan terima kasih karena APBD Kabupaten Rejang Lebong tidak cukup untuk membiayai itu. Ya, untuk pertemuan ini cuma sekali ini ya. Bayangkan Pak, ada 1.216 kelompok tani sekarang. Yang diundang kelompok tani ini berapa? 7, ya kan? Bayangkan nih. Saya di medsos tadi di kerjasama dengan kawan-kawan LSM Live ya mengenai bagaimana pemberdayaan para petani di sekitar TNKS. Saya bilang nggak bisa masalah kopi ya, kopinya rendah. Kami tadi seperti kata Pak Eri Purwanto harus masuk kelompok tani yang simultan. Tapi kalau petani itu dalam kawasan hutan kami nggak bisa. Karena titik koordinatnya nggak bisa masuk. Kalau dia memberdayakan di sana, makanya kemarin saya melalui WA saja, karena saya pernah jadi kepala dinas kehutanan perkebunan. Komoditas yang paling bagus memberikan kepada petani di sekitar hutan itu adalah komoditas tanaman pala, karena pala ini nggak ditebang. Tapi kalau kopi ada tanamannya di itu tanaman hutan, nanti dibonsai tanaman hutannya itu, karena mau kopinya produksi kopi. Tapi kalau tanaman pala yang ditanam termasuk mungkin mungkin kabah kita ini ya kan, pala itu ngambilnya itu jatuh sendiri kayak kemir. Makin besar dia semakin banyak buahnya dan harga ekonomisnya tinggi. Kenapa dulu tahun 2012 saya mimpinya itu kita Rejang Lebong ini penghasil pala. Alhamdulillah melalui kebun bibit rakyat waktu itu ada beberapa kelompok membibitkan bibit pala dan alhamdulillah sudah banyak yang berbuah sekarang. Sebagai informasi saja ya, nanti Bapak ini urusannya cabai Pak gitu kan, ya kan, tapi sama-sama pedas kali ya. Saya mempostingkan di YouTube saya itu manisnya cabai manisnya cabai rawit yang seta gitu ya. Kok Pak, kok cabai rawitnya manis? Manis karena uangnya banyak. Harganya mahal itu jadi manis kan.
Mungkin itu Bapak Ibu sebagai Purwanto dengan kesibukan beliau hadir di tengah-tengah kita yang membackup kita. Harapan kami juga banyak nih juga ini dapil Rejang Lebong-Lebong bisa membantu kita ya, termasuk Pak Arsof, ya kan, Pak Herizal yang selalu konsisten ya, Pak Suhardi juga kemarin saya lihat di Blitar Seberang membantu masalah peternakan seperti itu, sangat kami harapkan dan memang kewajiban kita. Dan sebagai informasi Pak, di dalam RPJMD kami ditargetkan untuk meningkatkan PDRB sumbangan dari sektor pertanian ini 26,9%. Alhamdulillah 2022 Pak, PDRB kita disumbang sektor pertanian ini 32%. Tepuk tangan untuk para kawan-kawan petani dan penyuluh bahwa kita nyumbang PDRB itu produk domestik regional bruto yang dibagi dengan jumlah penduduk, itulah pendapatan per kapita, itulah menggambarkan kesejahteraan. Betul dikatakan oleh Pak Eri Purwanto tadi, sejahterakanlah petani kalau dia mau sejahtera kita ini, ya kan? Karena sektor pertanian menyumbang sebesar itu. Gitu. Nah, ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka sama-sama dengan membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bintek tanaman budidaya cabai yang ramah lingkungan di Kabupaten Rejang Lebong pada pagi hari ini secara resmi kami dinyatakan dimulai. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf dalam penyampaian ada kurang berkenan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.